Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila asyrafin nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi minal anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa khususal musannif rahimahullah hadzal kitab wa nafa'ana bi ulumina sya'ulamul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Nukhlisun nawaya lillahi ta'ala. Para pemirsa dan para santriwan santriwati Ma'had Al-Jami'ah IAIN Jember yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita memasuki bab nafaqatuz zaujah. Nafaqatu zaujati, yajibu 'ala zauji nafaqatu zaujatihi al-mumakkinati nafsaha lahu walau kanat kafiratan au maridatan. Wajib atas suami menafkahi istrinya yang mana istrinya telah menyerahkan dirinya kepada suami, walaupun istrinya itu dari kafir ahli kitab, kafirotan, kafir yang ahli kitab, yaitu keturunan Yahudi atau Nasrani, atau istri yang maridoh, istri yang lagi sakit, sedang sakit. Tetap suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya. Jelas ketika seorang suami, seorang laki-laki menikahi seorang gadis atau perempuan, pastinya si perempuan itu telah menyerahkan dirinya selamanya, dikontrak untuk selamanya dengan mahar sekian, baik itu mahar sedikit ataupun banyak. Maka si perempuan itu meninggalkan kedua orang tuanya demi mengabdi kepada suaminya. Maka dari itu sang suami wajib memberi nafkah lahir maupun batin, meskipun istrinya itu adalah orang kafir, kafir Yahudi ahli kitab, ya, kafir ahli kitab, kafir yang ahli kitab, yang keturunan dari Yahudi ataupun Nasrani. Atau meskipun istrinya sakit, selama hidupnya sakit-sakitan terus, tetap suami wajib memberi nafkah kepadanya, memberikan nafkah. Sedangkan nafkah itu ada beberapa kriteria di sini. Di antaranya, satu, muddatu amin min ghalibi qutil baladi likulli yaumin ala musirin. Muddatu amin, 2 mud makanan yang berlaku di negaranya. Makanan pokok, kalau kita tinggal di sini di Jawa Timur, berarti makanan pokoknya adalah beras. Nah, beras yang bisa memberi kekuatan di situ. Beras setiap harinya itu 2 mud. Itu bagi orang yang mampu. Bagi suami yang mampu, hanya wajib memberikan 2 mud dalam sehari. 2 mud. Berapa 2 mud itu? 1 mudnya itu berapa on? 1 mudnya itu 6 on, ya, 6 on. 1 mudnya 6 on. Berarti kalau 2 mud berapa? 12 on. Berarti 1 kilo lebih, perkiraan 1 kilo lebih 2 on. Nah, kurasa memberikan makan untuk istrinya sehari 1 kilo itu sudah lebih dari cukup. Berdua aja nggak sampai 1 kilo, ya. Berdua aja memberi makan itu, makan berdua sama suaminya itu setengah kilo. Yang 5 on itu sudah cukup. Kecuali suaminya itu adalah seorang petani pekerja keras yang makannya harus 1 piring munjuk, kadang bisa lebih. Kadang bisa lebih. Ya, biasanya sih orang-orang yang kurus itu yang banyak makannya. Perempuan-perempuan yang gemuk itu malah makannya dikit. Kalau yang kurus itu makannya banyak biasanya itu. Ini bagi suami yang mampu, ya,
termasuk orang yang mampu lah, bercukupan, itu memberikan nafkah kepada istrinya 2 mud dalam sehari. Itu tentang makanannya. Kemudian wa muddu wahidin ala mu'sirin, 1 mud bagi suami yang tidak mampu. 1 mud bendino pokoknya oleh nafkah, oleh duit, dibelikan beras cukup, 2 berarti 1 mud 6 on. Nah, itu cukup. Kemudian sisanya buat beli lauk. Nanti lauknya yang bagaimana? Ada keterangannya. Ini masalah berasnya dulu. Kemudian 1 mud setengah ala mutawasitin bagi suami yang sedang-sedang saja. Bagi suaminya yang penghasilannya sedang-sedang saja, maka dia wajib memberi nafkah kepada istrinya cuma 1 mud setengah. 1 mud setengah berarti 9 on, sampai 1 kilo. Ya perkiraan sekilo lah, mosok tuku beras 9 on. Kebangetan ya. Ya pokoknya beli 1 kilo, atau kalau bahasa di kota-kota itu literan, pakai 1 liter. 1 liter beras. Pakai literan, bukan hanya minyak, pakai literan. Kalau di Jakarta itu beli beras literan, 1 liter. 1 liter itu kalau kita timbang nggak nyampe 1 kilo. Nggak sampai 1 kilo. Nah, wa 'ala zauji tahnuhu wa ajnuhu wa khubzuhu, dan wajib bagi suami itu yang menggilingnya, kemudian sing ngadoni, kemudian memasaknya, itu kewajiban suami. Ketika dapat padi, yang harus kewajiban suami harus apa? Menggilingnya. Kalau dulu kan menggiling, sekarang sudah ada selepan ya, ada pabrik untuk menggiling itu. Nah, menggilingnya, kemudian memasaknya, menguleni, itu kewajiban suami. Kewajiban suami. Tapi kenapa kok sekarang yang berlaku itu yang mengerjakan kebanyakan seorang perempuan atau bagi istrinya? Ya, sekarang kita tinggal mikir, memang semuanya itu kewajiban suami. Tapi ketika suami memerintahkan kepada istrinya, apakah istrinya mau menolak? Dek, tolong masak. Nah, jelas istrinya ya akan mengerjakan semuanya. Hitung-hitung istrinya cari pahala. Dikembalikan lagi. Surganya istri ada pada suami. Akhirnya gimana? Ya bulat nunggu akhirnya. Yang tadinya kewajiban suami jadi kewajiban istri. Karena apa? Diperintah oleh suami. Nah, kalau suami kalian itu tidak memerintahkan untuk memasak, untuk menggiling, jangan kau lakukan. Tapi apakah kalian gak ingin pahala tanpa diperintah pun? Kalau kita mengerjakan sesuatu demi suami dan niatnya ibadah lillahi ta'ala, maka pahala menanti kalian. Nah, gitu. Jadi seperti itu. Memasak, mencari nafkah, cuci piring, menyapu, semuanya kewajiban suami itu. Tapi kalau istrinya diem ya nggak dapat pahala. Bagaimana caranya? Si istri itu menggali pahala dari suaminya ya dengan cara melayani suami. Baik di dapur bisa, mencuci bisa, ya, masak sudah bisa. Kemudian berias diri untuk suaminya bisa, di atas ranjang juga bisa. Nah ini. Wes hidup seorang istri kalau sudah melakukan ini, wes swarga panggone. Dan jadilah istri yang qanaah, jangan nuntut. Karena kewajiban suami itu untuk pakaian, untuk memberikan pakaian kepada istri hanya wajib memberikan pakaian 1 musim. Musim panas sama musim dingin. Selainnya itu tidak wajib suami membelikannya. Pokoknya kok di jaket, baru kok di selimut, pakai baju tipis ya yang bikin adem ketika dipakai musim panas, itu sudah kewajiban, sudah terpenuhi. Kalau istri masih menuntut lebih dari itu, berdosa dia. Kecuali suami itu punya uang lebih, akhirnya istrinya dimanjakan, wisnya duit beli baju, nah itu beda. Tapi kewajibannya hanya itu. Setiap hari ngasih makan sekian, 2 mud kalau bagi orang kaya, 1 mud bagi orang miskin, ya 1 mud setengah bagi suami yang sedang-sedang. Nah, terus pakaiannya pokoknya udah kelambi luruh, musim panas sama musim dingin beres. Selainnya itu jangan menuntut apa-apa. Kemudian tempat tinggal juga ada, walaupun itu kontrak. Jelas suami sudah menyiapkan tempat tinggal.
Lah bagaimana Umi kalau tempat tinggalnya itu numpang di rumah mertua, mau dibawa ke rumah suami? Yang penting jelas, tapi kan suami udah menyiapkan tempat, ataupun itu rumah orang tuanya, entah itu ngontrak, entah itu rumah orang tuanya, atau istri yang ikut, suami ikut istri, ya kadang itu permintaan dari keluarganya supaya suami ikut istri. Tapi saya sarankan ketika kalian semua ingin menikah, udah menikah, jangan tinggal sama orang tua, jangan tinggal sama mertua, mendingan hidup sendiri supaya kita bisa membentuk keluarga diri kita itu mandiri sesuai apa yang kita harapkan. Tapi bukan berarti terus kita menjauhi kedua orang tua kita, ya enggak. Anak tetap anak, tetap kita harus memuliakan beliau, memuliakan mereka, kecuali orang tua yang sudah tua renta yang harus kita rawat, maka kita harus merawat orang tua kita. Nah, wa alaihi minal udmi wa huwa ma yukalu bil khubzi udmu ghalibil baladi. Wajib bagi suami menyiapkan lauk, masuk cuma beras tok, cuma nasi aja, maka juga suami menyiapkan lauk yang bagaimana? Mayuk kalu bil khubzi, kalau dulu pokoknya makanan yang bisa dimakan dengan roti. Kalau dulu kan pakai roti ya, pada zaman Nabi, pada zaman nggak pakai beras. Berarti kalau kita di sini umumnya lauknya udmu ghalibil balad, nah, berarti paling enggak kalau ada nasi ya ada sayur ya, atau gak ada sayur pun ada tempe, pokoknya yang ada gandengan buat gandengan nasi sama lauk gitu aja wes. Sayur kan juga bisa dikatakan lauk, sambal juga bisa dikatakan lauk enggak? Bisa. Nasi sama sambal, baik nanti habis masak jeglek nasinya matang langsung dimasak lagi, digoreng, udah matang dimatengin lagi, yang penting bisa dimakan, ya kan? Itu nasi udah mati dihidupin lah lagi. Nasi goreng itu istilahnya nasi mati dihidupin lagi. Nah, kayak gitu. Itu sudah kewajiban suami, sudah memberikan apa? Nafkah makannya. Wa yakhtalifu bil fusuli wa yuqaddirul udma al qadi bi ijtihadihi wa yatafawut baina musirin wa ghairihi. Jadi perbedaan dalam musim juga seperti itu ya. Kita mengira-ngirakan lauk kata al qadi dengan ijtihadnya. Jadi dikira-kirakan lah, kalau kita itu orang ini berarti lauknya ini ya, nasinya nanti pakai ya berganti-ganti musim lah. Baik besoknya itu tempe, besoknya tahu, atau tempe terus nggak apa-apa, yang penting kedua-duanya menerima. Lauk tempe kalau kita bisa mengolahnya nggak akan satu macam. Tempe itu bisa dimasak bermacam-macam model. Tahu juga. Kok lauk kuwi tok pokoknya iso di model, akhirnya beda rasa nantinya. Kalau digoreng saja ya bosen. Besoknya di sambal goreng, besoknya di sayur tumis, besoknya di santan. Nah, seperti itu. Dan ini ada perbedaan antara orang kaya dan orang miskin. Suami yang kaya, suami yang miskin. Intinya wajib bagi suami itu menyiapkan pasangan dari berasnya tadi. Kalau roti berarti pasangannya apa, kalau beras pasangannya apa. Nah, itu wajib bagi suami. Kemudian wajib bagi suami juga beri pakaian yang mencukupi, kemudian alat bebersih. Berarti suami juga menyiapkan alat kebersihan, sabun, ya, sikat gigi. Kemudian untuk menyapu rumah apa itu sapu. Ini yang menyiapkan siapa? Suami. Wajib suami yang menyiapkan. Kemudian menurut Imam Maliki juga suami wajib ini indal Maliki ya, wajib ujratul qabilah. Ongkos yang akan datang besok itu punya uang untuk besoknya. Nah, seperti udah ada ini kalau menurut Imam Maliki. Kemudian nafkah yang saya sebutkan tadi ini akan gugur jika istri itu nusus. Ya. Semua nafkah-nafkah tadi yang kewajiban suami itu akan gugur ketika istri dalam keadaan nusus. Nusus itu bagaimana? Istri nggak mau mentaati perkataan suami, atau bisa dikatakan nusus nggak mau tidur bareng, marah, nusus. Maka
semua nafkah yang besoknya sehari itu suami nggak wajib memberikannya. Sebenarnya seperti itu. Paham ya? Kemudian nafkah untuk apa ini? Nafaqatuz zaujah. Alhamdulillah sudah sampai di sini. Mudah-mudahan kita semua dapat mengamalkannya dan semoga ilmu yang kita dapat barokah, khususnya pada saya sendiri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.